Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Yosepin Chris Valentin Haloho, nomor urut 35 dari kelas 10 MIPA 1. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan apa itu sebenarnya konsep periodisasi dalam sejarah. Untuk mengetahui apa itu konsep periodisasi dalam sejarah, mari kita sama-sama menonton video saya ini. Konsep periodisasi dalam sejarah. Apa sih konsep periodisasi dalam sejarah itu? Nah, sebelum kita lanjut ke dalam konsep periodisasi dalam sejarah, ada baiknya kita mengetahui apa itu sejarah, dari mana kata itu berasal. Secara etimologis, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun. Dalam bahasa Melayu, sejarah yaitu syajarah, dan diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu sejarah. Sejarah dalam bahasa Inggris juga berarti history. Dalam bahasa Yunani, sejarah berarti juga historia. Dalam bahasa Jerman, sejarah juga disebut Geschichte. Dalam bahasa Belanda, sejarah disebut juga Geschiedenis. Adapun makna dari semua bahasa ini yaitu sejarah merupakan penyelidikan, pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian informasi mengenai peristiwa pada masa lampau dengan manusia sebagai tokoh utamanya. Selain secara etimologis, pengertian sejarah juga dapat disampaikan secara terminologis, di mana para sejarawan telah mendefinisikan apa yang menjadi sudut pandang mereka mengenai pengertian sejarah. Contohnya yang dikemukakan oleh Herodotus, yaitu sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan, melainkan bergerak secara melingkar, yang tinggi rendahnya itu dipengaruhi oleh keadaan manusia itu sendiri. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat sejarawan mengenai pengertian sejarah. Nah, sekarang kita kembali ke dalam materi periodisasi dalam sejarah. Periodisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu periode, yang berarti babak, masa, zaman. Periodisasi berarti pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah ke dalam suatu babak, masa, zaman, ataupun periode tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Contohnya, masa praaksara. Nah, sebenarnya pembabakan ini sangat penting untuk kita ketahui, karena sejak manusia itu ada hingga sekarang mempunyai rentang waktu yang panjang, bukan? Nah, oleh karena itu harus ada babak, masa, serta zaman untuk mempermudah kita mengingat masa-masa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Zaman praaksara. Zaman praaksara terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu zaman Paleolitikum, yang kedua zaman Mesolitikum, yang ketiga zaman Neolitikum, dan yang keempat itu zaman logam. Mari kita bahas satu persatu. Zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum ini disebut juga sebagai zaman batu tua. Di sini keadaan manusia masih berburu ataupun meramu. Keadaan manusia masih berpindah-pindah tempat tinggalnya. Yang kedua, zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum ini disebut juga dengan zaman batu tengah, yang dimana zaman Mesolitikum ini disebut juga tingkat lanjutan dari zaman Paleolitikum. Keadaan manusia pada zaman Mesolitikum hampir sama dengan zaman Paleolitikum, di mana manusia masih berburu ataupun meramu, serta tempat tinggal manusia masih berpindah-pindah. Mereka juga menggunakan peralatan yang dari kayu maupun dari tulang.
Yang ketiga, zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum itu disebut juga sebagai zaman batu baru. Karena di zaman Neolitikum ini, manusia mulai bercocok tanam. Manusia mulai menyesuaikan hidup mereka dengan lingkungan yang bertanah subur dan mereka memulai untuk bercocok tanam. Yang keempat, zaman logam. Zaman logam disebut sebagai zaman perundagian. Mengapa disebut sebagai zaman perundagian? Karena pada zaman inilah kehidupan manusia menetap. Mereka tetap di suatu tempat melakukan kegiatan ataupun aktivitas hidup manusia, serta pada zaman perundagian ini manusia sudah menggunakan peralatan yang berasal dari logam-logam yang mudah dibentuk dan mudah didapatkan. Demikian pembahasan mengenai konsep periodisasi dalam sejarah. Setelah mengetahui apa itu konsep periodisasi sejarah, kita sudah mengetahui masa demi masa sampai dengan sekarang. Oleh karena itu, periodisasi sangat penting dalam kehidupan manusia. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata maupun tulisan yang saya paparkan ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan salam sehat buat kita semua.